silakan. Siapa dulu, saya apa adiknya? Yang saya dulu. Ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Cantika Triandini dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Tujuan saya datang ke sini itu ingin mewawancari Bapak terkait ternak babi yang Bapak miliki di sini. Mungkin sebelumnya saya izin mengetahui untuk nama Bapak atau sama siapa? Saya dipanggil Alit, nama saya Sang Alit di sini. Bapak Sang Alit. Ya, Bapak Sang Alit saya dipanggil di sini. Oke. Mungkin Bapak, apakah Bapak yang mengelola ternak di sini ya? Saya sebagai pemilik ya, pengelola. Untuk Tapi kalau yang terjun langsung buat ininya ada 2 karyawan anak kandang yang mengerjakan ini semua. Sebagai pemilik dan pengelola saya sendiri. berarti ada yang membantu juga Ya. nih Pak yang dari ternak ini. Mungkin ternak ini didirikan sejak kapan ya Pak? Mungkin awal coba-coba itu di tahun 2017 ya, 2017, tapi runningnya mulai 2018 ya. 2017 kita iseng dari 2 ekor, di tahun 2018 itulah mulai memutuskan untuk jadi peternak beneran. Sudah cukup lama ya Pak? Ya, kalau dibilang lama sekali belum ya, baru 7-8 tahun terakhir. Untuk lokasi ternak niki di mana Bu Pak? Di sini namanya Banyar, Desa Demulih, Bangli. Ya, Demulih Susut Bangli. Jadi desa Banyarnya Demulih, kecamatannya Susut, kabupatennya Bangli. Mungkin izin bertanya, alasan Bapak mendirikan ternak babi niki apa nih selain ternak-ternak lainnya? Sebelumnya yang pertama kami ada 2 peternakan ya, ada babi sama ayam. Ayam petelur juga. Terus ayam petelur kami nggak kuat karena fluktuasinya yang cukup cepat dari harga pakan dan harga telurnya yang sering naik turun. Di babi pun juga sama, fluktuasi harga juga sering. Tetapi kami berpikir babi itu kan bagian dari budaya ya di Bali ya. Itu yang membuat pilihannya mengembangkan peternakan babi itu kayaknya nggak ada habisnya. Jadi permintaan khususnya untuk pasar lokal dulu lah, kita tidak bermimpi terlalu jauh, terlalu besar, tapi kebutuhan untuk pasar lokalnya pasti selalu ada. Kalau selain peternakan babi, kita mesti mencari pasarnya jauh lebih jauh lagi untuk bisa mengembangkan. Iya benar ya, apalagi kalau di Bali ini pasti banyak sekali yang mencari babi Ya. apalagi untuk hari-hari raya. Hari raya upacara itu dan kembali babi di Bali ini tidak lepas dari bagian dari budaya kita ya, orang Bali, Hindu Bali khususnya ya. Iya, Itu betul sekali. jadi kebutuhan pokok semuanya. Mungkin izin bertanya terkait pakannya ya Pak. Di sini Bapak menggunakan pakan apa untuk babi? Kalau pakan mungkin hampir semua peternakan sama. Bahan dasar utama komposisi pakannya itu jagung murni, terus ada dedak padi, ada konsentrat yang dari pabrikan, sama ada beberapa tambahan multivitamin juga. Berarti ini kan digabung. Di mix nanti, ya? di mixer, diolah, dijadikan pakan. Baik, lanjut tadi pakan ya Pak. Oke. Nah sekarang saya ingin bertanya tentang kandang. Mungkin ini kandangnya itu jadi satu antara indukan, anakan. Kalau dibilang jadi satu, enggak juga. Di sini indukan bunting, di sini induk melahirkan, terus yang paling di bawah itu penggemukan. Ya, jadi di situ ada anakan sapihnya. Dari begitu sapi dari ibunya dia ada tempatnya dulu. Di tempat Ya, setelah dia ready di sana, kurang lebih seminggu sampai 10 hari, baru pindah ke penggemukan di bawah, kandang grower istilahnya. Ya. Bertanya, menurut Bapak keunggulan beternak babi itu apa yang dari yang lain? Kalau keunggulannya semua peternakan pasti ada plus minus ya. Ya kembali mungkin ya pasar seperti yang saya bilang tadi, kita orang Bali khususnya orang Hindu melihat kebutuhan pasar babi ini nggak bakalan habis. Mungkin kalau sapi semua punya pasar, ayam potong juga ada pasarnya. Cuman kebetulan saya merasa sebagai orang Bali ya udahlah ternak babi aja.
melanjutkan budaya yang sudah ada yang selama ini. Dari kan budaya leluhur kita semuanya, hampir semua babi itu dulu bisa dikatakan di Bali satu rumah itu pasti ada babi. Nah, karena menjadi kebutuhan pokok di samping sarana upacara juga buat kebutuhan pokok masyarakat. Itu sih yang membuat ini kenapa memilih peternak babi. Iya betul sekali. Kalau bahkan sampai sekarang juga kalau misalnya di desa-desa gitu pasti ada aja gitu ya, Pak ya yang punya ternak babi gitu ya. Atau satu dua yang di rumah-rumah itu iya, ya. Betul. Jadi, sekarang saya ingin bertanya tentang biosecurity. Untuk di ternak Niki ini bagaimana ya sistem pemeliharaan babi? Biosecurity kita kembali ke manajemen kandang ya. Manajemen kandang ditambahkan dengan situasi pengalaman, beberapa kali pengalaman virus yang berbagai macam kita alami dan kita hadapi, terkait juga vaksin khususnya untuk ASF yang terakhir itu belum ada. Jadi kita benar-benar melakukan agak ketat, sangat ketat biosecurity terutama untuk lalu lintas manusia, lalu lalangnya manusia, mobil ataupun apa. Jadi yang sebelum mereka masuk ke kandang, misalnya mobil pengangkut nih, mereka menangkap. Jadi mereka sebelum masuk harus di sana di biosecurity semua. Kita lakukan penyemprotan dari manusianya, terus apa lagi, keranjang babinya, sampai ke mobil-mobilnya kita lakukan, baru boleh masuk mereka. Untuk mengantisipasi yaitu penyebaran virus yang kita tidak pernah tahu, mereka datang lewat dari mana, kita yang namanya virus tidak bisa kita lihat ya. Itu sih yang wajib kita lakukan. Berarti di sini pernah ya ada yang terinfeksi virus? Kita mengalami di tahun 2020 ASF yang tertinggi. Oh iya. Ya, kita pernah kehabisan babi. Waktu pas puncak-puncaknya COVID, kita juga kandang kita terserang ASF sampai kehabisan semuanya. Berarti waktu itu bagaimana ya Pak sistem mungkin pemisahan dari yang terinfeksi itu? Nggak sempat. Nggak sempat. Nggak sempat. Memang Benar-benar kita waktu itu ASF itu lagi ganas-ganasnya. Terus kita juga mengalami COVID yang kayak di puncak-puncak, jadi satu kita mikirin kesehatannya kita, kedua kandang kita terserang virus. Akhirnya kurang lebih 300 ekor itu dalam nggak sampai 2 minggu nggak sampai habis semua. Makanya itulah yang membuat kenapa sekarang bisa dikatakan semua kandang ini semi close house tadi bilang, semua tertutup, jadi yang masuk juga nggak boleh sembarangan. cukup ketat. Ya cukup ketat. Di samping manajemen kandang yang memang harus kita lakukan juga memandikan babi pagi dan sore, Menjaga kebersihannya. ya menjaga kebersihannya, terus melakukan biosecurity juga untuk kandang. Ya, terus katanya. Maaf ya. Gak apa-apa. Baik, mungkin sekian Pak Alit untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih untuk jawaban dan pengetahuannya Siap. tentang ternak Ya. Dabangkung ini. Mungkin bagi teman-teman yang mau berkunjung boleh banget ke nanti. Dabangkung bersama Bapak. Saya Alit. Sekian, terima kasih.